Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Sedang bisa jumpa lagi dengan kalian di konten kali ini. Dan video kali ini kita akan membuka ruang diskusi terkait dengan isu yang hari ini itu menjadi perbincangan yang cukup menarik di tengah masyarakat. Berbau misteri, ramalan Jawa kuno, ya, ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit yang kemudian itu menguak kembali ke permukaan tentang pendukung-pendukung Pak Jokowi yang kemudian mengaitkan bahwa Pak Jokowi adalah orang yang diramalkan itu, Satrio Piningit. Dan di video kali ini kita akan membahas secara lengkap, kita akan baca bagaimana, seperti apa, dan dari mana asalnya ramalan ini. Kita akan sedikit belajar sejarah dan juga kita akan mengambil datanya base dari ChatGPT teman-teman ya. Dan kemudian jika kalian mau menambahkan silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Karena jujur saya masih untuk belajar untuk mempelajari tentang ramalan ini teman-teman. Sebelum itu kita bahas dulu video-video yang dimana ada ungkapan-ungkapan yang hari ini masih ada rekam jejaknya mengatakan Pak Jokowi itu adalah Satrio Piningit. Ya, apalagi seperti kita bahas yang di video sebelumnya bahwa ketika Pak Jokowi diberikan gelar sesepuh ya saudara raja-raja timur teman-teman ya, ada yang mengatakan Pak Jokowi diberikan gelar Raja Timur, maka lebih kuat lagi orang mengaitkan Jokowi ini adalah Satria Piningit, Ratu Adil, pemimpin atau raja dari timur. Wow. Jadi sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk kita buka di konten kali ini. Silahkan teman-teman kalau mau menambahkan, kalau mau meralat apapun informasi yang kemudian menjadi keliru disampaikan, teman-teman bisa beralat. Ini sekalipun belum ada sesuatu hal yang bisa memverifikasikan lebih jelas, tapi ini jadikan sebuah bahan diskusi publik karena Pak Jokowi itu mempunyai kriteria-kriteria yang disebutkan dalam ramalan tersebut. Salah satunya yang kuat adalah pemimpin itu lahir dari rakyat biasa. Di sepanjang sejarah pemimpin Indonesia, Pak Jokowi, pemimpin atau presiden Indonesia yang lahir dari rakyat biasa. Ini juga mungkin Pak Soekarno teman-teman ya. Kita akan membahas secara lengkap di video kali ini. Kita saksikan dulu ungkapan-ungkapan Jokowi adalah Satria Piningit teman-teman. Warsito, Indonesia itu akan Gus mengalami Miftah ya. kemakmuran bertahun-tahun bahkan ratusan tahun kalau Indonesia punya tipikal pemimpin yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, Ratu tanpa mahkota. Ratu tanpa mahkota. Seorang kesatria yang dekat dengan rakyat, dekat dengan Tuhannya, menjadikan ulama sebagai panutannya. Tapi ingat, ratu tanpa mahkota. Begitu banyak kekuasaannya yang dikerdilkan. Orang langsung nyebut, apakah ini pasangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf? Pertanyaannya, kenapa ratu tanpa mahkota? Gara-gara embel-embel petugas partai seolah-olah berkuasa tapi tidak punya mahkota. Ya, ini video lama teman-teman, tapi ini seperti saya putarkan lagi ungkapan-ungkapan ya dari salah satu Gus yang cukup terkenal di Indonesia, Gus Miftah, mengatakan Presiden ke-7 Satrio Pinandito Sinsihan Wahyu, putri tanpa mahkota teman-teman katanya ya. Kita next teman-teman. Dalam kitab Ramalan Joyoboyo atau dalam kitab Jongko Ini Joyoboyo, tarik ke latar ini belakang pertama sejarah kali teman-teman. muncul istilah Satrio Piningit Ratu Adil. Ini pada tahun 1135 sampai tahun 1157. Nah, ini pertama kali. Kemudian hal itu dilanjutkan oleh pujangga Keraton Surakarta, Raden Ngadayi Ronggowarsito. Ini pada tahun 1802 sampai tahun 1873. Jadi pedoman kita untuk mengungkap siapa sebenarnya Satrio Piningit dan Ratu Adil itu kita berpatokan kepada Jongko Joyoboyo ini. Ini yang pertama kali patokannya adalah kitab Jongko Joyoboyo. Sebenarnya ada 3 literatur kuno yang menyebutkan tentang itu, yaitu kitab Jongko Joyoboyo, kemudian anggitanipun Raden Ngadayi Ronggowarsito dan juga Wangsit Siliwangi. Jadi setelah Jongko Joyoboyo sebenarnya Wangsit Siliwangi dulu, baru Ronggowarsito. Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit dan Ratu Adil ini dalam kitab-kitab kuno itu disebutkan bahwa akan ditandai dengan bencana alam, kemudian juga dengan gunung meletus dan juga dengan huru hara yang berada di muka bumi ini, terutama adalah di Nusantara.
Itu kalau berpatokan kepada kitab Jongko Joyoboyo. Karena apa, pada waktu itu keadaan sudah kacau balau. Kemudian juga adanya kemerosotan moral. Yes. Dan juga adanya budi pekerti yang sudah merosot tajam. Dan juga Itu kita adanya lihat hari-hari ini, hawa nafsu teman-teman, yang ya. semakin merajalela. Nah, itulah nanti tanda-tanda akan munculnya Satrio Piningit dan Ratu Adil. Satrio Piningit ini digambarkan adalah sesosok orang yang jujur, kemudian rendah hati, tegas, sopan santun, membela kebenaran, kemudian juga cinta damai. Dan yang jelas adalah adil terhadap sesama makhluk. Nah, ini gambaran daripada Satrio Piningit Ratu Adil. Sebenarnya apa yang tertera di dalam serat Jongko Joyoboyo dan juga serat karya Ronggo Warsito, Raden Ngabei Ronggo Warsito ini adalah konsep spiritual Jawa sebenarnya. Dan Konsep karena yang spiritual Jawa, teman-teman. membuat kitab ini atau yang menulis kitab ini adalah seorang pujangga yang masyhur dalam kitab ramalan Next ke perting kedua mungkin. Ntar sebelum kita masuk ke 159. mata batin Kalau dari bahasa kedua Jawanya itu. atau di kitabnya itu berbunyi begini. Satrio Piningit itu ya, apengawak menungso, apes suryo podo betoro kresno, awatak bolodewo, agegaman Trisula Wida, ajejer wolak wali ing jaman. Atau bisa kita artikan bahwa nantinya akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Betara Kresna, kemudian berwatak seperti Baladewa dan bersenjata Trisula. Nah, ini sebenarnya juga konsep daripada spiritual Jawa, bahwa Satrio Piningit itu harus berparas seperti Betara Kresna dan berwatak Baladewa. Jadi Betara Kresna itu adalah diibaratkan seorang dewa sebagai dewa kemakmuran. Jadi harus bisa memberi kemakmuran terhadap semuanya. Dan berwatak Baladewa itu terkenal dengan watak yang sangat tegas dan pemberani. Yes. Nah, itu Siapa sebenarnya yang konsep mengambil alih Jawa. Freeport? Jadi Siapa sebenarnya yang berani bukan mengambil alih sosok Freeport? seorang, bahwa Satrio Piningit Ratu Adil itu sosok satu orang saja yang akan bisa membuat perubahan besar, itu tidak. Tetapi panjenengan semuanya ini adalah juga berpotensi untuk menjadi Satrio Piningit dan Ratu Adil. Yang artinya apa? Kalau sudah berparas Betara Kresna dan berwatak Baladewa dan mempunyai pusaka yang namanya Trisula itu 3. Artinya adalah harus selaras dengan atau hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Jadi itu telu ning atunggal. Nah, itu. Jadi kalau panjenengan sudah bisa memegang itu, kalau dalam Islam itu adalah santri, 3 kebagusan, ya panjenengan berpotensi untuk menjadi Satrio Piningit dan juga Ratu Adil. Kemudian yang nomor 2 itu terdapat dalam bait 162. Agegaman Trisula Wida, momongane padha dadi nayaka, perang-perange tanpa bola, sakti mandraguna tanpa aji-aji. Jadi Satrio Piningit dan juga Ratu Adil itu mempunyai ciri-ciri itu tadi agegaman Trisula. Jadi 3-tiganya harus menyatu di dalam diri kita. Bisa dikatakan ilmu, iman, amal, itu juga bisa. Hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, hubungan baik antara manusia dengan alam, dan hubungan baik antara manusia dengan Tuhan. 159. Kalau bahasa Oke, teman-teman ya. Jadi sebenarnya sudah ada ciri-ciri atau sudah ada seperti kisi-kisi bocoran tentang sosok dari seorang Satria Piningit ini, teman-teman. Ya, kita coba lihat dari pemaparan mata batin seorang Bapak Ferry Koboy kalau berbicara soal ramalan spiritual seperti ini, teman-teman. Umurku ini udah 50 tahun dan baru kali ini aku menyaksikan elit politik berduyun-duyun, orang-orang yang berkelas, orang-orang yang punya gelar tinggi bersatu padu dalam rangka memusuhi Pak Jokowi dengan segala macam judul. Sebenarnya kenapa Pak Jokowi itu sangat dibenci oleh elit politik. sedangkan masyarakat menyukainya, Mencintai. Pertama, gara-gara ada Pak Jokowi sebagai presiden, semuanya itu tak bisa berbuat seenaknya. Tentang jabatan, tentang duit, itu sebenarnya tak merdeka. Yang kedua, Pak Jokowi kan suka turun langsung ke lapangan. Betul. Nah, harusnya bisa dikorupsi, jadi enggak. Sebenarnya itu sebenarnya.
aturan tak bisa dimainin, fasilitas tidak bisa semau-maunya, Iya. tidak bisa dilobi dengan pesta-pesta pula. Jadi, Pak Jokowi itu iya. diajak nongkrong misalnya, ini Pak, tapi bisa Pak Jokowi itu. Nah itu asal muasal dia dibenci itu. Oke. Nah itu dasar utama Oke. dia dibenci itu. Bohong lah itu kalau soal segala macam. Gak ada yang lain. Aku berani bertaruh demi Tuhan. Itu yang kulihat. Di partainya pula nggak bisa diatur. Nah untung saja masih banyak orang baik. Lebih banyak orang baik di Indonesia ini. Yes. Indonesia ini kan negara yang tahu bertuhan. Yes. Sebenar-benarnya. Yes. Tahu Setuju. beragama. Indonesia ini pribadi-pribadi yang sosialnya tinggi. Kepedulian antar sesama tuh. Nah tambah banyak kan yang suka Pak Jokowi. Jadi munculnya Pak Jokowi itu orang-orang jujur tuh jadi muncul. Orang-orang benar tuh jadi muncul. Sebenarnya itu dasarnya tuh. Kadang aku mikir mereka tuh nggak takut Tuhan apa. Berbohong sedemikian rupa. Mengadu domba rakyat gitu. Masyarakat segala macam ya Allah ya Rabbi. Jadi manalah mungkin mikirkan rakyat. Mereka aja berebut bisnis, berebut proyek, berebut sedangkan rakyat ini cuma sandang, pangan, papan. Mereka di atas tuh bagaimana supaya Pak Jokowi ini tidak bagus, tidak baik, agar ketika ada penggantinya bisa kita atur. Itu doang sebenarnya. Makanya semua judul kejelekan tentang Pak Jokowi itu untuk supaya dia hancur. Akan kudoakan mereka-mereka itu agar tahu rasanya lapar. Kalau itu tidak terjadi, berhenti aku bertuhan. Aku suka ya soal apa yang disampaikan oleh Bang Ferry Koboy. Jujur dari apa yang dilihat pakai mata batinnya teman-teman. Saya pernah ya, Bang Ferry Koboy itu melihat saya secara pribadi melalui mata batinnya. Dan dibuatkan konten khusus bagaimana pandangan Ferry Koboy mata batin lewat Vicky Himpong, YouTuber Nusantara. Dan saya belum pernah ketemu sama sekali sama Bang Ferry Koboy. Tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Tapi apa yang dia lihat di mata batinnya, itu dia tahu teman-teman. Saya tuh sampai heran orang-orang keluarga saya teman-teman ya. Keluarga dekat saya ketika saya kirimkan itu, mereka pun memvalidasinya. Mereka katakan, kok dia tahu ya? Ya apa yang disampaikan Bapak Ferry Koboy tentang saya, itu di-approve sama orang-orang dekat saya, keluarga saya, kakak beradik, teman dekat, istri saya. Ya mereka tahu kok sama ya yang dia katakan. Seperti apa saya yang dikatakan oleh Bang Ferry Koboy, itu yang mereka setujui. Mereka pun setuju apa yang dikatakan teman-teman. Karena saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, yang hanya menilai orang lain teman-teman ya. Nah, karena rasa penasaran saya teman-teman, makanya saya coba ya untuk melakukan apalah ya, search simple lah teman-teman melalui ChatGPT, mempelajari atau menelusuri tentang apa sih yang kemudian jujur saja saya karena Pak Jokowi ini saya jadi tahu tentang ramalan Jayabaya. Jujur saya tidak terlalu menguasai soal sejarah atau naskah kuno apalagi dari daerah lain teman-teman, dari daerah Jawa. Akan tetapi ketika saya melihat video-video ada orang-orang besar yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini Satrio Piningit ya, sekalipun tidak ada hal yang untuk memverifikasikan secara jelas, akan tapi karena melihat ada unsur-unsur Pak Jokowi di dalamnya ketika yang ada tertera dalam ramalan itu teman-teman ya. Makanya saya penasaran untuk coba ya buka ChatGPT dan saya akan bacakan kepada kalian. Dan mungkin kalau video ini bercerita tentang bagaimana Satrio Piningit yang dikaitkan dengan Pak Jokowi ramai lagi, ya banyak yang tertarik untuk membuka diskusi, saya mungkin akan menelusuri tentang naskah kunonya. Saya akan melakukan pencarian yang lebih mendalam lagi tentang bagaimana sejarah Jayabaya dan coba akan kita paparkan dalam konten selanjutnya teman-teman ya, sehingga lahirlah ramalan-ramalan seperti ini. Nah di sini teman-teman saya sudah cari ya, jadi saya akan bacakan kepada kalian. Ntar saya akan atur supaya kalian juga bisa. Nah di sini ya saya akan tampilkan dulu sejenak pada kalian semua teman-teman, supaya kalian bisa melihat sambil saya akan bacakan. Ya kita belajar sedikit sejarah lah teman-teman. Bentar ya, aku atur. Nah di sini teman-teman ya, saya
meminta agar supaya ChatGPT dia mencari sumber-sumber untuk dia membuat sebuah rangkuman. Jadi ChatGPT ini nggak berdiri sendiri teman-teman ya, tapi data-datanya itu dia ambil dari tulisan-tulisan tentang Satria Peningit yang ada di internet teman-teman. Jadi ini ketika saya bertanya tentang jelaskan secara detail soal ramalan Jayabaya Satrio Piningit, ini tidak keluar berdiri sendiri dari ChatGPT yang memberikan asumsi atau algoritma sendiri, tapi ini berdasarkan dari tulisan-tulisan para sejarawan, para sastra-sastra yang kemudian diambil, dikompilasikan dalam sebuah rangkuman yang akan saya bacakan. Ya, nanti kita akan lakukan secara manual pencarian yang lebih mendalam lagi teman-teman ya, untuk mempelajari tentang sejarah yang ada di Pulau Jawa teman-teman. Nah, saya akan bacakan ya. Ramalan Satrio Piningit adalah salah satu bagian yang paling terkenal dari kisah yang dikaitkan dengan Raja Jayabaya. Namun, penting diketahui bahwa teks ramalan yang beredar saat ini bukanlah naskah asli dari masa Jayabaya, melainkan kumpulan karya sastra Jawa yang disusun dan berkembang berabad-abad kemudian. Karena itu, ramalan ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari tradisi budaya dan sastra Jawa daripada catatan sejarah yang dapat diverifikasi. Itu disclaimer-nya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Siapa Satrio Piningit? Dalam bahasa Jawa, Satrio artinya adalah satria atau pemimpin. Sedangkan Piningit artinya disembunyikan, belum menampakkan diri. Jadi artinya Satrio Piningit adalah seorang pemimpin yang lama tersembunyi dan baru muncul ketika keadaan bangsa sedang mengalami krisis. Masyarakat Jawa percaya bahwa tokoh ini akan membawa keadilan, kemakmuran, persatuan, dan mengakhiri penderitaan rakyat. Urutan kepemimpinan dalam ramalan. Dalam versi ramalan yang populer, terdapat beberapa tahapan pemimpin. Yang pertama, zaman penuh kekacauan atau zaman edan. Ciri-cirinya sering digambarkan sebagai hukum tidak adil, korupsi merajalela, rakyat sulit hidup, banyak fitnah, orang baik tersisih, moral masyarakat menurun. Ungkapan terkenal yang sering dikaitkan dengan masa ini adalah zaman edan. Walaupun kutipan ini sangat terkenal, sebenarnya ungkapan tersebut lebih dikenal berasal dari Ranggawarsita daripada ramalan Jayabaya sendiri. Yang kedua, muncul pemimpin lemah. Dalam beberapa versi disebutkan bahwa sebelum Satria Peningit datang, akan muncul beberapa pemimpin yang dianggap gagal memenuhi harapan rakyat. Namun jumlah maupun urutannya berbeda-beda tergantung versi naskah. Yang ketiga, muncul Satrio Piningit. Inilah bagian yang paling terkenal. Konon, ciri-cirinya yang pertama, ini membuat kenapa ada beberapa tokoh yang mengaitkan Pak Jokowi adalah Satrio Piningit. Karena itu ciri-cirinya yang pertama adalah berasal dari rakyat biasa. Wow. Makanya banyak yang mengaitkan dengan Pak Jokowi. Yang kedua, rendah hati. Apalagi tidak rendah hati apalagi seorang Pak Joko Widodo teman-temannya. Orang yang begitu rendah hati. Pemimpin, tapi kalau ini pemimpin tertinggi Republik Indonesia, tapi kalau dia sudah berbaur dengan rakyat, orang gak bisa bedakan lagi mana pemimpin, mana rakyat teman-temannya. Mana presiden, mana rakyat biasa. Karena dia itu kelihatan seperti rakyat biasa, saking rendah hatinya. Ya, dia mempunyai segala kekuasaan yang ada di Republik Indonesia ketika dia memimpin, tapi dia tidak menggunakan atribut-atribut itu untuk menyombongkan diri, menunjukkan dia berkuasa, tapi dengan kerendahan hatinya dia berbaur dengan masyarakat apa adanya teman-teman ya. Tidak memakai pakaian yang branded, tidak memakai sepatu yang harganya jutaan bahkan ratusan juta, tapi dengan kesederhanaannya itu membuat rakyat merasa orang ini adalah bagian dari rakyat itu sendiri karena berasal dari rakyat. Itulah kenapa banyak yang mengaitkan sampai detik ini Pak Jokowi adalah Satrio Piningit. Yang ketiga, sangat mencintai rakyat. Ya, dengan Pak Jokowi yang sangat mencintai rakyat, rakyat pun balik mencintai dia dengan sangat teman-teman. Yang ketiga, tidak haus kekuasaan, dekat dengan agama, berani melawan ketidakadilan, memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan, mampu menyatukan bangsa teman-teman ya.
Ada ciri-ciri yang di sini seperti semuanya ada di dalam diri seorang Joko Widodo, teman-teman ya. Makanya sekalipun tidak ada suatu hal yang bisa memverifikasikan ini secara jelas dan secara bukti ataupun fakta, tapi hal-hal seperti ini, ciri-ciri seperti ini ya, munculnya Satrio Piningit itu sangat ada dan melekat dalam karakter seorang Joko Widodo, seorang pemimpin yang lahir, yang berasal dari rakyat biasa. Yang Jokowi ini disematkan, dikenal orang dengan kerendahan hatinya yang luar biasa. Ciri-ciri yang disebut, ciri-ciri yang sering disebut, beberapa versi populer menyebutkan bahwa Satrio Piningit datang saat negara sedang sulit, membawa perubahan besar. Perubahan besar apa yang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi? Selama puluhan tahun Freeport dikuasai asing. Perubahan besar Pak Jokowi lakukan, Freeport sahamnya itu yang paling besar yang memegangnya adalah Indonesia. Bisa dikatakan Freeport adalah milik Indonesia. Itu perubahan yang dahsyat. Perubahan ibu kota. Ya, diciptakan ibu kota Nusantara, IKN. Sebuah perubahan yang besar yang sudah digagas dari zaman Soekarno dan baru terrealisasikan di era Joko Widodo. Perubahan, pembangunan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja teman-teman, tapi Indonesia sentris. Ya, semua daerah terpencil semua dibangun secara merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan di mana presiden yang satu-satunya yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Papua. Perubahan yang luar biasa besar. Perubahan di mana pemimpin Indonesia ini Indonesia menjadi mempunyai presiden yang sangat dihormati oleh dunia. Perubahan besar. Apalagi perubahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pembangunan infrastruktur di mana-mana teman-teman ya. Perubahan besar terjadi di mana-mana. Jalan tol teman-teman. Luar biasa. Perubahan besar terjadi di semua daerah. Bukan hanya di Pulau Jawa. Perubahan besar terjadi. Kenapa? Masyarakat mengaitkan Jokowi dengan Satrio Piningit. Karena ciri-ciri yang sering disebut ini. Membersihkan pemerintahan, mengurangi korupsi, meningkatkan kesejahteraan, dihormati dunia. Dihormati dunia apa lagi? Pak Jokowi dihormati dunia. Ukraina dan Rusia berperang, Pak Jokowi datang ke negara tersebut dengan visi atau membawa misi perdamaian, teman-teman. Karena dihormatinya teman-teman ya. Namun rincian tersebut berbeda-beda antar versi dan tidak berasal dari satu naskah yang sama. Setelah Satrio Piningit, menurut sebagian tradisi Jawa, setelah masa kepemimpinan Satrio Piningit akan datang zaman yang disebut Gemah Ripah Loh Cinawi. Artinya tanah subur, hasil panen melimpah, ekonomi makmur, rakyat hidup tentram, keadilan ditegakkan. Ini melambangkan masa ideal ketika masyarakat hidup sejahtera dan harmonis. Ya, mengapa banyak orang mengaitkan tokoh tertentu? Hampir setiap pergantian zaman di Indonesia selalu muncul anggapan bahwa seorang tokoh politik adalah Satrio Piningit. Berbagai tokoh pernah dikaitkan dengan ramalan ini oleh pendukung atau pengamatnya. Namun tidak ada dasar sejarah maupun bukti yang dapat memastikan bahwa seseorang benar-benar adalah Satrio Piningit. Ramalan tersebut bersifat simbolik dan terbuka untuk berbagai penafsiran. Ini juga disclaimer-nya teman-teman ya. Jadi bukan hanya Pak Jokowi yang pernah dikaitkan dengan Satrio Piningit. Ada juga pemimpin-pemimpin yang lain yang sudah dikaitkan. Akan tetapi semakin ke sini ya banyak yang mengaitkan dengan Pak Jokowi karena ciri-ciri dan karakternya itu banyak melekat kepada Pak Jokowi. Pandangan sejarawan, sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa tidak ada manuskrip asli dari masa Raja Jayabaya yang memuat seluruh ramalan populer saat ini. Banyak bagian disusun pada masa yang jauh lebih kemudian. Isi ramalan mengalami penambahan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Karena itu, sulit menentukan mana yang benar-benar berasal dari Jayabaya. Dan kemudian kesimpulannya adalah, ramalan Satrio Piningit merupakan bagian penting dari tradisi budaya Jawa yang menggambarkan harapan akan hadirnya pemimpin ideal pada masa krisis. Tokoh ini dilukiskan sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dekat dengan rakyat, dan mampu membawa bangsa menuju kemakmuran. Namun, karena naskah-naskahnya berkembang dalam berbagai versi dan tidak dapat dipastikan berasal langsung dari masa Jayabaya, ramalan tersebut lebih tepat dipahami sebagai warisan sastra dan budaya daripada prediksi sejarah yang dapat dibuktikan. Nanti kemudian saya memberikan pertanyaan kenapa banyak yang mengatakan Jokowi adalah Satrio Piningit. Lantas dia mengatakan banyak orang
pernah mengaitkan Joko Widodo dengan ramalan Satrio Piningit, terutama pada periode sebelum dan awal masa kepresidenannya. Namun itu merupakan penafsiran sebagian pihak, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan sebagai kebenaran. Beberapa alasan yang sering dikemukakan adalah berasal dari kalangan non-elit. Jokowi memulai karir sebagai pengusaha mebel, kemudian menjadi wali kota, gubernur, lalu presiden. Latar belakang ini dianggap berbeda dari banyak pemimpin nasional sebelumnya yang berasal dari kalangan militer atau elit politik. Yang kedua, muncul pada masa harapan akan perubahan. Saat menjalankan diri sebagai presiden pada 2014, banyak masyarakat menginginkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini dinilai oleh sebagian orang selaras dengan gambaran pemimpin pembawa perubahan dalam tradisi Satrio Piningit. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang sederhana. Citra belusukan, pakai sederhana, dan kedekatan dengan masyarakat sering dianggap sesuai dengan gambaran pemimpin yang merakyat dalam berbagai tafsir ramalan. Narasi budaya dan politik yang keempat. Dalam budaya Jawa, ramalan seperti Satrio Piningit sering digunakan sebagai simbol harapan. Pendukung tokoh politik terkadang menghubungkan tokoh yang mereka dukung dengan ramalan tersebut untuk memperkuat narasi bahwa tokoh itu adalah pemimpin yang ditakdirkan. Di sisi lain ada juga yang banyak yang tidak setuju dengan anggapan tersebut. Alasannya antara lain, ramalan Jayabaya memiliki banyak versi dan tidak menyebut nama tokoh tertentu. Tidak ada metode objektif untuk membuktikan siapa Satrio Piningit. Dan kemudian penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin bersifat kompleks dan sering dipengaruhi oleh sudut pandang politik maupun pengalaman masyarakat. Karena itu, dari sudut pandang sejarah maupun akademik, tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa Jokowi adalah Satrio Piningit. Pernyataan tersebut tetap berada pada ranah kepercayaan, tafsir budaya, atau keyakinan pribadi, bukan fakta yang telah terbukti. Hal yang sama juga pernah terjadi pada tokoh-tokoh yang lain, yang oleh pendukungnya pernah dikaitkan dengan ramalan yang sama. Jadi ini jadikan sebagai sesuatu yang kita percayai sebagai pribadi. Kalau saya pribadi ya, untuk memberikan sebuah harapan adanya pemimpin yang kemudian membawa harapan untuk bangsa ini. Yang kemudian pemimpin yang rendah hati, yang berasal dari rakyat. Yang kalau kemudian Satrio Piningit itu disematkan kepada seorang Joko Widodo, itu menjadi hal yang saya percaya sebagai pribadi saja. Sebagai sebuah tafsiran, ya tidak baik bukti atau fakta yang membuktikan, tapi biarkan itu menjadi sebuah harapan, menjadi sebuah kepercayaan bahwa ini adalah seorang pemimpin yang ditakdirkan, yang ditentukan Tuhan untuk membawa Indonesia keluar dari masa zaman edan atau masa kesukaran. Biarkan ini menjadi harapan, sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat bahwa telah diramalkan dari jauh hari, dari zaman kuno, bahwa Indonesia itu akan mempunyai pemimpin yang akan membawa Indonesia itu benar-benar menjadi negara yang besar. Akan ada pemimpin yang dicintai rakyat dengan begitu sangat. Ada pemimpin yang begitu rendah hati, yang begitu merakyat, dan itu kita sudah melihat ada di dalam Pak Jokowi. Dan hari ini Pak Jokowi masih terus menggunakan pengaruh politiknya untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter yang sama seperti dia, teman-teman ya. Kita dukung arah politik Bapak Jokowi. Saya pribadi mempercayai bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang ditakdirkan Tuhan untuk membawa Indonesia keluar dari masa-masa sukar. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit. See you on the next video and God bless.